Nggak rapi ya. Sembarangan aja. Hai Bang Abang. Sendok. Aku asalnya. Kenapa kuatnya tuh? Tengah kiri cuma Sudah lagi nih, Bu? Iya, Pak. Kenapa nih, Bu? Ini ada bukaan. Ini belum habis, Bang. Udah buka lagi. Aduh, biar aja. Itu pas TV lah kan. Ini mau beli? Iya.
Nanti hitam ada ini. Nanti habis hitam. Nanti habis kali nanti. Simpan kameranya, jaga. Jaga kamera sedikit ya. Coba. Iya nih ya. Iya. Capek. Dia sambil kucing loh di sebelah kiri kucing. Berarti ini sebentar tuh dia. Nomor siapa Bob ya? Sebenarnya tahu tak siapa kayak ada kan? Orang tu jadi stafet potong jurang. Ada tadi ada. Jadi stafet yang dia. Orang ini sembarang sendal. Aceh apa Fadil? Laka ka palo lebu cek. Jumat petang tu. Aceh sendal. Wakil saudara apa? Hah? Macam dong. Mado. Apa sendal adit aja. Jatuh nak palu. 9 malah juga. Suka. Abang ngerti dia. Masih ingat ya. Main apa? Main bang. Sebenarnya bang. Apa? Udah jam berapa? Lagi. Lagi. Mas. Lagi ya. Gulanya berapa dikasih setengah kilo ya? Ya. Karamel kering. Pak. Sampai teman-teman dong. Mas Bro. Rabi wah. Ladang bandang nih kok. Aduh. Negara. Ha. Oh, ini. Aduh. Ha. Mana dah? Ini lagi. Aduh. Motor itu. Pakai baset. Mana sih dia tu? Oh, lompat. Kan.
Apa ini apa? Salatu wassalamu ala Sayyidina Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin bil khair. Alhamdulillah, jazakumullah khair ala ihtimamikum wassalamatikum du'aikum. Insyaallah kami tadi baru sampai di Qatar jam tadi malam jam setengah 12 jam 12 dari Jeddah kemarin malam sampai di sini tadi jam 2. Dan untuk perjalanan nanti kita akan bicara panjang lebar. Jadi satu perkara yang apa dikatakan pergeseran penguasa daripada tanah Arab, pergeseran peraturan, pergeseran nilai-nilai. Jadi sekarang kalaupun ke tanah Arab seperti itu, ini sudah masuk pergeseran nilai daripada tuntunan sunnah. Jadi memang kemuliaan itu bagi orang yang pertama. Kemudian bagi orang yang pertama, generasi awal. Hari ini kita katakan mencium Hajar Aswad tidak sunnah lagi, dan akan berdasarkan kan perempuan. Mau kita salat di belakang makam Nabi Ibrahim takut mengganggu orang lain, karena orang akan lewat di depan kita. Atau kita akan lewat di depan orang sholat. Mau masuk ke Allah juga tidak ada lagi suasana yang menyejukkan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk masuk dalam Allah, tapi sampai di dalam dia sholat dua rakaat kemudian berfoto. Jadi kurangnya bimbingan kepada orang-orang yang berkunjung ke tanah Arab. Manasik itu hanya sebatas cara mengerjakan umroh, cara mengerjakan haji, tapi tidak ada bimbingan ada bimbingan apa yang mesti kita utamakan, apa yang mesti kita cari, apa yang mesti kita dahulukan, itu sudah mulai berkurang. Jadi berita gembira untuk hijrah bagi yang sudah 30 juz sudah menyelesaikan tafakuh. Itu ada rencana diumrohkan 30 juz dan tafakuh. Selesai 30 juz plus tafakuh. Ada rencana diumrohkan selagi khazanahnya masih ada. Kalau tahu, dan ada 3 bulan di situ. 3 bulan tinggal di Madinah. Jadi supaya mengasah bahasa Arabnya.
tapi bukan di kader untuk jadi mutawif ya. Jadi orang-orang yang jadi mutawif itu tadi tidak ada lagi penghormatannya kepada ibadah. Dia hanya sekedar menjalankan tugas. Semangat dia untuk melakukan ibadah itu sudah berkurang. Dari biasa kok. Bulan depan saya datang lagi, bulan depan saya datang lagi. Jadi antum nggak usah jadi mutawif. Hilang harga nilai-nilai daripada tanah haram itu bagi orang yang keseringan di situ. Sama yang penduduk setempat, hilang nilai-nilai tanah haram bagi mereka. Mereka sholat di tokonya, mereka sholat di jalan, berada dekat di masjid. Kita jauh-jauh di situ dengan sholat di Masjidil Haram, dia sholat di toko. Kenapa mereka tidak menghargai nilai itu? Karena ada biasa. Maka Nabi bersabda, "Zuhd dua ibadah." Zuhd, lupa saja. Kunjungilah jarang-jarang dan keseringan. Karena orang yang berkunjung keseringan hilang mahabbah dan cintanya. Maka Nabi biasa aja beribadah. Tapi kalau datangnya jarang atau sekali seumur hidup atau setelah sekian tahun, itu mahabbahnya bertambah. Dia datang tuh ke sana karena mahabbah, bukan karena dia membuat jamaah umroh atau jamaah haji. Nah, jadi ini anak bersemangat bahwasanya doa antum untuk ziarah al-haram itu terbuka. Allahumma rzuqna ziarah al-haram wa ziarah Nabi al-Karim. Doa setiap pagi Jumat, malam Jumat, setiap sunat itu akan terbukti dengan kesungguhan dalam belajar. Syaratnya jawabannya 30 juz al-Fatihah atau selesai jalur hadis. Walaupun belum selesai 30 juz, 2 peluang. Niatan dari sekarang, insyaallah. Itu saja dulu. Biar pada orang. Nanti. Nanti malam ada acara lagi kan? Mungkin belum istirahat. Nah, kami belum istirahat juga. Di sementara itu dulu kata-kata pertemuan. Yang jelas yang datang ke situ bukan karena kemuliaan pangkat, bukan karena keuangan, tapi yang datang adalah orang-orang yang memang dipanggil oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Nah, depan dalam hati itu mahabbah kepada Nabi, Nabi akan panggil. Kalau Nabi yang panggil, itu akan datang walaupun dengan cara apapun. Dan insyaallah. Maaf, nanti kita udah mulai. Coba. Sampai awal. Kapan waktunya? Pada Isya. Sama. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa habibir rabbil alamin wa ashabil akramin wa ahli baitil tahirin wa azwajil tahiratul ummatul mu'minin wa tabi'in bi ihsan ila yaumil la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli wa sallim ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim ya alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara bimasyiatina al-mu'allimin li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين حفظ الملائكة المقربين اللهم اجعلنا من العلماء العاملين المخلصين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك من خير ما سألك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين الحمد لله السلام عليكم Mana pe? Ada pe pan mana? Masuk ada leh.
Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin alhamdulillahi alamin wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah hadanallahu wa iyyakum ala huda wa taqwa. Alhamdulillah malam ini direncanakan memperingati Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya kan di bulan Rajab 27 Rajab kejadian luar biasa yang terjadi di bulan Rajab. Berangkatnya Nabi dari Makkah ke Palestina, kemudian dari Palestina naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi untuk malam ini kita mau dengar Mi'raj. Mi'raj hanya di atas awan, baru Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Itu dari awan saja kalau jatuh itu 3.000 kaki dari permukaan laut, itu hancur berkeping-keping. Itu kalau ada cuaca yang bagus itu sangat mengerikan. Ini Nabi bukan di atas awan. Awan itu belum Nabi langit pertama, bulan masih di bawah langit pertama. Orang sampai ke bulan, dia belum sampai ke langit pertama. Karena di dalam kitab Daqaiqul Akhbar diceritakan langit pertama itu dari gelombang yang membinasakan. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang bisa menembusnya, kecuali dia akan binasa kalau dia melewati batas tersebut. Bahkan jin dan syaitan yang dulu pernah bertengger di langit pertama, hari ini tidak bisa. Jadi dia bisa mendekat ke langit pertama, tapi tidak bisa melewati langit pertama. Hanya satu makhluk Allah yang dinaikkan ke langit pertama, kedua, ketiga, yaitu Iblis Azazil. Itu dinaikkan dengan amalnya. Itu jutaan tahun dia beramal baru sampai ke langit ke-7 dan ke surga Allah. Tapi bagi Rasulullah SAW itu satu malam, tidak sampai. Jadi cerita kita Mi'raj sekarang untuk di langit, di bawah langit pertama, di atas awan. Perjalanan mulai daripada Rabu lalu sampai hari ini. Insyaallah persilakan pada Buya untuk menceritakannya. Depan aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan oleh-oleh dari Ustaz. Coklat walaupun bisa dibikin ataupun kita beli, tapi membelinya itu jauh sekali. Ini dibeli dengan naik pesawat, nggak bisa jajan di warung-warung tetangga, tapi melalui proses banyak sekali. Boleh dicicipi juga. Kalau ke rumah mungkin dari sana tidak saya, dari sana. Nah, tapi bukan kita yang bawa. Tapi coklat itu spesial. Boleh dicicip sedikit demi sedikit.
sampai habis. Jadi kita akan bercerita tentang perjalanan yang kita lakukan bersama dengan Ustaz, dan juga ada ketua yayasan kita, kemudian ditambah beberapa orang dengan jumlah 17 orang. Biasanya 17 orang. Alhamdulillah pada tahun ini kita telah berangkat pada hari Rabu dengan pesawat ke Jakarta. Kita 3 orang, satu lagi orang tuanya Ustaz. Alhamdulillah sampai di Jakarta kita menginap hanya semalam saja, karena sebelum subuh kita sudah berkumpul untuk persiapan berangkat naik pesawat lagi. Jadi perjalanan kita ini sudah melintasi banyak negara. Jadi kita berangkat dari Jakarta Kamis pagi, kita naik pesawat Qatar Airlines. Ini pesawat yang dipakai untuk Piala Dunia tahun 2022. Jadi Piala Dunia selesai, kita berangkat ke sana. Karena bukan tujuannya untuk nonton bola. Kita ada tujuan yang lebih mulia dan lebih besar lagi. Kemudian perjalanan pesawat, kita sampai pada waktu tengah malam biasanya di Doha. Doha itu ibu kotanya negara Qatar. Di sini Buya akan ceritakan bagi yang belum pernah naik pesawat ya. Nah ini bagi yang belum pernah, apalagi pesawat internasional, itu kita baca tiketnya saja berulang-ulang, takut salah jalur nanti. Kalau salah masuk pintunya itu dah tidak pesawat yang kita naiki nanti. Salah saja kita di situ tulisannya gate. Gate itu artinya gerbang atau pintu masuk. Bahasa Inggris ya. Sehingga kalau salah masuk saja jalur, wah itu luar biasa di pelabuhan internasional, di bandara internasional. Makanya kalau kita di dunia ini salah memilih jalan, jalurnya salah, itu luar biasa itu. Kalau kita memilih jalur jadi orang baik, insya Allah kita mengikuti jejak langkahnya orang-orang yang telah diakui kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih kurang 9 jam kita di pesawat. Bagi yang belum pernah sakit jantung, bisa sakit jantung di pesawat itu. Cuman yang sakit jantungnya itu dari Padang di Jakarta. Ini badas. Yang 9 jam, alhamdulillah karena pesawatnya besar dan kita dapat makan 2 kali di pesawat. Makanan dan minuman ada semua, apa saja. Kita ditawari, dilayani dengan baik. Ditanya mau minum apa, tapi pakai bahasa Inggris. Do you want drink tea, coffee, Coca-Cola? Kalau kita nggak tahu, kita lihat orang sebelah sen-sen gitu aja, sama-sama gitu sama yang sebelah kita. Kalau ada samping dia itu dia nggak ngerti bahasa Inggris, bapak kalau ditanya sen aja bilang sen-sen gitu ya. Nah, dikasih yang sama. Ya di pesawat. Jadi beda pesawatnya. Kalau pesawat domestik atau pesawat Indonesia ini kata Ustaz tadi itu kelas motor bebek katanya. Motor bebek kecil, tidak banyak kapasitasnya. Tapi kalau kapasitasnya besar itu sudah internasional. Maka kita bisa melihat di depan kita itu berapa kilo lagi, berapa ketinggiannya, berapa kecepatannya, ada komputernya. Bisa pula kita lihat negara-negara di dalam layar tersebut.
Kemudian sampai kita di Doha, itu pun kita harus tahu mengikuti kemana orang yang telah paham gang-gangnya kemana. Jangan asal masuk-masuk nanti sampai ke Afrika nanti, atau balik lagi ke Indonesia, ini ikut aja. Terus kemudian naik pesawat lagi lebih kurang 2 jam lebih dari Doha ke Jeddah. Jeddah ini kota nomor 2 terbesar di Saudi Arabia. Sampai di Jeddah kita naik mobil ke Madinah, sampai di kota Madinah. Jadi di Madinah itu ada namanya batas wilayah. Jadi kota haram itu Mekah dan Madinah itu ada batasnya. Nah, di situ banyak aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Sampai kita di Madinah, itu kota yang sangat sejarahnya luar biasa, karena disitulah pusat pengembangan Islam. Berawalnya pengembangan agama Islam ini oleh baginda Rasulullah SAW beserta dengan para sahabatnya. Jadi karena kita baru sampai di situ, hati-hati sekali kita di situ. Tidak boleh kita berbicara, berpikiran, atau mata yang tidak terjaga. Memang betul-betul dijaga. Maka di Madinah ini kita lihat ada beberapa tempat-tempat yang sangat bersejarah. Seperti di sebelah kanannya itu ada namanya Baqi', yaitu tempat dikuburkannya para sahabat baginda Nabi SAW, dan penduduk Madinah pun dikuburkan di situ. Lebih kurang jumlah kuburan sahabat itu diceritakan 10.000 orang sahabat. Alhamdulillah, waktu kita pertama datang, yaitu menjelang sholat maghrib, dengan rombongan itu belum dibuka, sudah ditutup, jadi nggak bisa masuk. Tapi pagi harinya pada subuh kita dengan Ustaz, alhamdulillah sampai ke Baqi', melihat kuburan sahabat. Jadi di situ kuburannya tidak diberikan nama atau tanda, sama saja, cuma hanya ada batu dan tanah yang ditinggal sedikit. Di situ dikuburkan para sahabat-sahabat yang mulia. Kemudian di situ ada satu tempat di Masjid Nabawi itu yang sangat ingin orang untuk ibadah di dalamnya, yaitu Raudhah. Salah satu taman-taman surga itu adalah Raudhah. Awalnya kita pergi sendiri, coba untuk menembus askar-askar yang ada di situ. Ternyata tidak tembus, Pak. Harus menggunakan aplikasi. Dipakai aplikasi pun tidak tembus. Akhirnya kita dapat juga kesempatan, tapi lama antrinya di situ. Mungkin yang udah pernah pergi situ, ini ya, pernah ke Raudhah ya. Kemudian siapa lagi, Yusuf masuk di situ. Nah, kalau sekarang tuh sudah sangat ketat peraturannya. Dikumpulkan dulu seperti tentara berbaris, kemudian baru kita masuk, dan tidak boleh lama-lama di situ. Hanya beberapa menit saja untuk sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah ataupun sholat hajat 2 rakaat di situ. Setelah itu kita baru bisa melewati makamnya baginda Rasulullah SAW. Jadi makam Rasulullah itu berdampingan dengan sahabat yang 2 orang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi kita tidak bisa lama-lama karena kita harus jalan melewati saja. Jadi kesimpulannya di Madinah ini, kalau kita melaksanakan sholat, itu pahalanya atau nilainya 1000 kali lipat daripada kita ibadah di tempat yang lain selain daripada Masjidil Haram. Jadi di Madinah ini 1000 kali lipat pahalanya. Dan ketika kami datang itu, kalau kita pakai gaya di pondok sholatnya, mungkin sudah selesai sholat baru kita bisa datang.
Kalau gaya pondok ya dipakai artinya terlambat, masbuk. Di situ 1 jam sebelum azan berkumandang itu orang sudah berbondong-bondong, bersemangat. Subuh di situ jam 5.30. Kita ke sana itu jam 4 sudah jalan. Ustaz jam 3.30 udah dibangunkan, kita jalan. Dan itu pun sudah susah untuk masuk ke dalam masjid. Kadang-kadang kita ada tempat yang bagi makan karena di lantai 2. Begitu hebatnya rohaniyat atau nur yang terpancar pada Masjid Nabawi ini, sehingga subuh itu udah begitu ramai orang untuk datang sholat, nggak muat-muat. Dan tiap waktu ada sholat jenazah di situ, ada yang meninggal. Kemudian kita juga diajak berziarah ke beberapa tempat bersejarah seperti Bukit Uhud ya di situ. Nanti yang hobi memanah nanti bisa melihat bagaimana kisahnya tentara-tentara Islam yang ditempatkan oleh baginda Nabi SAW untuk menjaga satu buah bukit sehingga tidak bisa ditembus oleh pasukan musuh dengan panahnya. Tapi karena sudah tidak lagi menghiraukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, akhirnya pemanah-pemanah itu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di situ dimakamkan yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Biasanya di Medan Uhud. Kemudian kita juga dibawa ke tempat musyawarahnya sahabat-sahabat ketika baginda Rasulullah wafat dan diangkatnya atau dibaiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sana juga ada banyak masjid-masjid kecil tapi tidak dipakai untuk sholat, seperti Masjid Sayyidina Ali, Masjid Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kita juga tadi dibawa ziarah ke Masjid Quba, masjid yang pertama yang dibangun oleh baginda Nabi SAW waktu permulaan hijrah. Masjid Quba. Dan Rasulullah SAW itu setiap hari Sabtu selalu mengunjungi Masjid Quba berjalan kaki, dengan berjalan kaki. Sekarang sudah dibuatkan ada jalur khusus untuk orang jalan kaki ke Masjid Quba. Megah masjidnya, bagus sekali, gagah dan berwibawa masjidnya. Kemudian kita juga berziarah di Madinah ke tempat percetakan Al-Quran. Jadi di Madinah ini ada tempat percetakan Al-Quran yang ditulis oleh satu orang ulama, Syekh Muhammad Toha, orang Syria, ditulis tangan, baru dicetak banyak-banyak. Itu tulisan tangannya itu sama dengan dicetak, bahkan lebih bagus lagi, indah sekali. Dan siapa saja yang berkunjung ke sana itu nanti pulangnya dapat oleh satu buah Al-Quran. Dia dapat satu, Ustaz dapat satu. Kalau mau datang ke sana, insyaallah ya. Begitu satu orang ulama umurnya hampir 90 tahun menulis Quran. Tapi kita tidak ketemu dengan beliau, walaupun hasrat hati ingin bertemu tapi tidak berjumpa. Jadi di Madinah ini adalah satu tempat yang mana diceritakan kehidupan orang-orang yang diridhai Allah. Disitulah pusat perkembangan Islam pada permulaan di zaman Nabi dan para sahabat. Dan keberkahnya sampai sekarang masih dapat kita rasakan. Kotanya tenang, hening, tidak pernah kita lihat ada keributan di situ, tidak ada perkelahian di situ, tidak ada bunyi-bunyi di situ. Ini kita perlu belajar. Orang situ datang ke sana ibadah memang betul-betul ibadah, tidak ada niat yang lainnya. Kemudian setelah itu kita berangkat ke kota Mekah. Kita ke Mekah, jarak dari Madinah ke Mekah itu lebih kurang 450 km. Jarak tempuh lebih kurang 4 jam ya, saudara. 4 jam ya, 6 jam ya. Karena kita berhenti dulu di Bir Ali.
Bir Ali ini tempat mikot bagi orang-orang yang akan umroh, yang akan memasuki kota Mekah melalui kota Madinah. Dia harus mikot di sana. Artinya dia mulai melaksanakan niat untuk memakai ihram untuk melaksanakan umroh, baik itu tawafnya, sa'inya sampai tahallulnya. Maka kita jalannya malam dan lebih kurang tengah malam kita sampai di kota Mekah. Setelah kita taruh barang, langsung kita melaksanakan tawaf. Itu lebih kurang pukul 12.30 tengah malam. Kita kira sepi Pak, ternyata udah ramai Pak. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, mulai dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad. Setelah itu langsung kita sholat 2 rakaat, sholat di Maqam Ibrahim. Kemudian kita minum air Zam-Zam. Nah, setelah itu baru kita ke sofa. Nah, sofa dengan Marwah ini lebih kurang 1 kilo ya. Karena jarak lampu hijau itu 300 meter. Jarak lampu hijau ya, antara lampu itu kita disunahkan untuk berlari dari kecil. Nah, itu sambil kita zikir. Mulai dari titik sofa itu kita zikir Allah Akbar 3 kali, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai selesai. Kemudian kita jalan, pas di lampu hijau itu kita disunahkan untuk berlari kecil sampai di Marwah. Di Marwah pun kita doa seperti itu. Nah, zikirnya 3 kali, doanya 2 kali. Itu 7 kali bolak-balik. Itu lebih kurang 2 jam lamanya. Bagi yang umur agak tua mungkin agak lambat. Tapi kalau antum yang muda-muda ini mungkin bisa cepat gitu. Bisa 1,5 jam kalau misalnya masih kuat badannya. Itu 7 kali. Setelah itu kita baru tahallul, potong rambut. Dan alhamdulillah kita umroh yang pertama kita ikut dengan rombongan, karena kita ingin menjaga juga dengan rombongan yang sudah dibentuk dari awal. Kemudian kita mengadakan ziarah juga ke beberapa tempat, di antaranya itu Gua Sur atau bukit Gunung Jabal Sur. Itu Jabal Sur itu berada di utaranya kota Mekah. Yaitu pada malam peristiwa hijrahnya baginda Nabi ditemani oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu cukup jauh dari kota Mekah. Saya tanya kepada Ustaz, kok sampai setinggi itu Rasulullah bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi ketika itu? Ternyata kita diperintahkan untuk memaksimalkan usaha yang kita buat. Jadi jangan ala kadarnya, maksimalkan usaha yang kita buat. Sama seperti antum belajar di sini, datang dari berbagai tempat. Kalau antum sungguh-sungguh dan maksimal, maka di situ akan ada kemudahan dan pertolongan dari Allah. Tapi kalau datangnya hanya untuk meramaikan pondok, bermain-main, untuk bercandaria, maka lama nanti. Mungkin kawan-kawan yang senior sudah dulu tamat itu masih mengulang, sabar ulang terus. Akhirnya bosan dan malas. Maka di situ kita ambil hikmahnya. Padahal arah kota Madinah itu arah selatan, tapi Nabi membuat taktik strategi ke arah utara. Itu buah itu sangat tinggi. Mungkin Pak Del dengan rombongan waktu sama itu udah pernah ke situ 1,5 jam baru sampai di bukit itu. Lama sekali 1,5 jam. Dimaksimalkan usaha di situ. Kemudian kita juga berziarah, hanya melewati itu pemakaman Jannatul Ma'la, lewat saja, tidak singgah, lewat saja. Sebelumnya kita juga dibawa ke tempat orang yang melaksanakan haji, yaitu ke Arafah. Di Arafah itu ada Musdalifah, ada Mina, terowongan Mina, dan kita juga berhenti di Jabal Rahmah. Di situ ada kisah juga, cuman apakah betul sahih atau tidak
Ya saja tentang perjumpaan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa di situ. Tapi kita belum mendapatkan yang sahih. Ramai juga orang di situ, ramai. Kemudian kita kembali lagi siang harinya kita mampir ke Ji'ronah namanya. Ji'ronah ini tempat mikatnya orang-orang Mekah. Jadi ada beberapa tempat mikot juga di Masjid Siti Aisyah. Apa namanya? Tan'im ya. Nah, ada 2 tempat. Nah, kita di Ji'ronahnya agak cukup jauh, mungkin sekitar 10 kilo saja. Ya saya. Tan'im ya. Kalau Ji'ronah dekat. Lebih jauh lagi. Tan'im lebih jauh lagi. Ji'ronah itu lebih jauh lagi. Kita mikot di sana mau ke ihram niat. Nah, kita lihat yang kedua itu mengumrohkan. Nah, ada yang mengumrohkan orang tuanya yang sudah meninggal, ada yang mengumrohkan untuk orang yang dia sayangi dan sebagainya. Nah, itu tengah hari kita zuhur sampai di Masjidil Haram, terlambat sedikit 1 rakaat tinggal takbiratul ula, tertinggal 1 rakaat. Kemudian mulai kita tawaf 7 kali. Disitulah orang tua Ustaz hilang. Pada tahun ketiga hilang. Padahal dekat-dekat pegang-pegang sama Ustaz bisa hilang. Terus ketua yayasan juga hilang, nggak ketemu. Pak Profesor juga hilang. Tapi kita sangka baik, mungkin ketika di Padang dia belajar ilmu hilang, tidak hilang-hilang. Dia amalkannya di Mekah hilang di situ. Tapi hilangnya bukan hilang lenyap gitu. Akhirnya ketemu lagi, alhamdulillah. Kita datang sa'i lagi 7 kali bolak-balik dan selesai umroh yang kedua itu membadalkan keluarga yang kita niatkan tadi. Maka di sini kita sampaikan 2 tempat ini adalah tempat yang sangat mulia, tempat yang penuh dengan karomah, tempat yang punya magnet yang kuat, sehingga setiap orang-orang Islam pasti di dalam hatinya merindukan tempat ini untuk datang, baik itu berhaji maupun untuk umroh. Maka kita lihat bermacam-macam orang yang ada di situ, bermacam-macam. Ada kita jumpa sama Ustaz orang paling tinggi, mungkin 2 meter lebih tingginya. Kita lewat di bawah ketiaknya aja. Dan di sini kita lihat mana orang yang niatnya betul-betul untuk datang ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh panggilan, untuk melaksanakan ibadah di situ. Kita lihat di situ. Karena bermacam-macam niat di situ. Ada niat orang dagang di situ, dagangnya dia. Dagangnya di situ. Macam-macam model dagangannya. Kita pun yang lewat karena dia dagang-dagang istiqomah, ini kita pun ikut belanja juga. Karena istiqomah juga dia dagang di situ, walaupun risikonya tinggi. Pedagang-pedagang kaki lima itu Pak. Ya kalau datang polisi lari dia tinggal. Kadang-kadang bajunya, barang-barang itu dipegang orang yang membeli, akhirnya dibawa pulang aja lagi. Tapi besok datang lagi orang itu, datang lagi. Bermacam-macam niat ini. Maka pelajaran yang kita ambil, apa yang kita niatkan dari tempat kita, seperti antum ini datang dari rumah orang tua antum meniatkan untuk menjadi ulama, maka sungguh-sungguhlah jangan terpengaruh dengan pedagang-pedagang yang ada di sini. Gangguan-gangguan, mungkin dalam bentuk teman, mungkin dalam bentuk hati, pemikiran dan sebagainya. Ini kita lawan supaya kita ini sampai kepada tujuan. Sering saya sampaikan dulu seperti antum pergi naik kereta api, tujuannya Jakarta Surabaya, atau di Semarang untuk loncat dari kereta api. Nanti kalau loncat itu hasilnya tidak bagus. Bisa antum meninggal dunia, dia tidak jadi apa-apa. Bisa jadi terkatung-katung jadi gembel di tengah jalan. Banyak seperti itu. Ketika tidak selesai sampai ke tujuan, tidak jadi apa-apa. Paling tinggi jadi gembel. Itu jadi gembel. Orang yang menyusahkan saja kehidupannya, tidak memberikan manfaat yang banyak. Tapi kalau itu jadi ulama, insya Allah ini akan menjadi orang-orang yang mulia nanti, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perjuangan tadi.
Maka hikmah dari perjalanan ini kita lihat, walaupun itu tempat yang sangat istimewa, yang sangat spesial, tapi kalau kita datang tidak dengan keadaan yang spesial juga, tidak menyiapkan diri kita, hati kita, menyiapkan segala-galanya untuk Allah, kita juga tidak akan mendapatkan manfaat yang banyak. Karena mata kita ini sibuk lihat orang aja, sampai hampir meloncat mata kita lihat orang, banyak orang. Dan situ jangan terlambat sholat. 1 jam sebelum azan itu orang sudah ramai datang ke masjid. Kalau jam 3 kalau kita subuh itu, kalau jam 3 atau jam setengah 4 baru kita dapat saf yang ke depan. Tapi kalau udah jam setengah 5, jam 5 karena azannya jam setengah 6, itu dari luar tuh nggak dapat lagi tempat, udah tutup, udah penuh. Manusia sudah banyak sekali, ramai sekali. Maka kita lihat keberkahan daripada kota Mekah dan Madinah ini adalah tempat di mana perjuangan agama kita ini berawal di situ. Dan di situ juga ada pengajian-pengajian. Nanti Ustaz lebih paham lagi bagaimana bentuk pengajian, ceramahnya. Ada sedikit pergeseran seperti yang disampaikan sore tadi. Maka yang sangat bagus itu, kita sudah mengundang sama Ustaz. Kita mungkin mudah-mudahan ada dari yayasan kita yang berniat untuk memberangkatkan beberapa orang yang habis. Kita ubah lagi, tidak habis saja, tapi orang yang selesai tafakuh dan dia juga habis, ya saja. Sehingga ada modal ke sana. Ada modal dalam artian dia tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh karena kita lihat di situ sudah mulai masuk paham-paham yang sangat tidak biasa. Itu tidak kita dengar orang zikir jahat di situ, apapun tidak ada kadang-kadang. Macam-macam juga model-model orang yang ibadah di situ, karena bermacam-macam mazhab yang ada di dunia ini berkumpul di sana. Tapi musuh yang paling besar ketika kita melaksanakan umroh itu ada 2. Satu pasar, satu handphone. Nah, ini yang sangat menyedihkan sekali. Karena kebanyakan orang yang datang itu bawa handphone dan selfie. Ketika sedang mengawal dia itu dia foto. Ada yang lebih ajib lagi, lebih luar biasa lagi. Ketika dia lagi sholat, handphonenya berbunyi. Dibuka itu. Ngomong sekali. Lagi sholat. Ada yang seperti itu. Ini bahayanya handphone. Jadi yang berangkat juga yang tidak akan terpengaruh dengan handphone. Bagi handphone sekarang ini sudah luar biasa. Itu bahaya sekali. Jadi yang itu harus tekankan, jangan dulu seperti itu, merisihkan sekali. Tadi pagi Buya ngobrol di kebun jeruk di markas sedikit berbezari ya cerita. Ada orang lama ikut duduk sama kita, sama-sama orang-orang lama ini. Kita udah lama nggak jumpa, mungkin udah 20 tahun. Ada situ aja handphone aja. Itu kapan datang lagi? Kita ya, telepon. Soalnya dia keluar kata-kata mutiara, dia pergi saja. Orang ramai duduk, orang tua sibuk nelfon, sambil makan, sambil ngobrol, handphone lagi. Ini tidak ada adab dalam kita bersilaturahmi, berjumpa, duduk. Kata-kata mutiara itu tahu nggak? Kalau kami di pondok pak pakai handphone di toko sama tak pecah gitu. Pada pecah handphone saya cabut aja gitu. Nah ini handphone ini membahayakan sekali. Ada manfaatnya ada. Tapi bagi yang tidak bisa menguasai handphone, dia akan dikuasai oleh handphone itu. Sampai-sampai di tempat yang begitu sakral kita berani itu menelpon dan sebagainya. Padahal ada waktunya mungkin bisa di kamar atau di ruangan yang lain. Jangan di tanah haram itu, apalagi di dalam Masjidil Haram ya. Ini banyak terjadi. Sehingga nanti nilai-nilai sakral ibadah itu tidak terasa. Makanya di pondok kita ini
salah satu aturannya sangat keras, itu tidak boleh menggunakan atau memakai handphone Android karena akan mengganggu konsentrasi, akan mengganggu pendidikan kita. Jadi insya Allah kita akan coba nanti, mudah-mudahan niat daripada yayasan ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita berangkatkan nanti 3 orang ataupun beberapa orang yang sudah hafiz dan dia selesai tafakur. Nah, ini tantangan ini untuk anak-anak tafakur, berapa orang? 7 orang. Selesaikan tafakurnya, nanti untuk kita promosikan, untuk bisa berangkat. Untuk program 3 bulan di sana. Nanti bisa kita musyawarahkan dengan Ustaz apa saja di sana yang harus kita lakukan. Insyaallah ya, bagi yang anak tafakur nih dan yang sudah habis segera nanti ikut jadi medan ataupun tafakur, nanti diselesaikan, jangan sampai habis saja. Karena kalau habis ini udah banyak, udah gampang, udah mudah, anak kecil pun bisa habis. Ini aja baru lahir namanya habis. Sampai sekarang tidak berubah ya. Baru lahir habis namanya. Tapi kalau al-alim, orang yang menguasai macam-macam ilmu ini jarang. Maka inilah generasi yang ingin kita hasilkan. Generasi yang betul-betul teguh dengan pendiriannya, berpegang kepada jalan-jalan yang benar dan menguasai keilmuan yang mumpuni sehingga tidak mudah goyang. Kemarin jumpa orang tamatan dari Pondok Magelang, sampai di situ udah ikut-ikutan pula gaya-gaya cara-cara ibadah yang salafi ya. Dia hajar saja lagi salafi itu. Karena samping kiri ada Pak Mendra dengan kepolisiannya, sebelah kanan ada Pak Profesor, belakangnya ada Ustaz. Nah, jadi kalau macam-macam maju. Kemudian pulangnya kita dari sana, apa yang kita rasakan? Pertama, waktu begitu berkah di situ, sangat berharga sekali. Keberkahan waktu ini sangat kita rasakan sekali. Dan kesedihan kita meninggalkan kota Mekah, Madinah, dan ada kerinduan untuk kembali lagi. Begitu daya tariknya, luar biasa sekali. Walaupun zahirnya kita capek, penat, letih, mengantuk, tapi kalau sudah ada semangat bersama-sama itu hilang semuanya. Allah ganti dengan nikmatnya ibadah. Nikmat sekali. Maka kita berusaha untuk mencapai saf-saf terdepan, mencapai tempat-tempat yang lebih dekat daripada Ka'bah. Dan alhamdulillah kita sudah balik hari ini. Dan hikmah yang kita dapatkan itu diantaranya kami kita sampaikan kepada semua ini. Antum datang dari rumah niat untuk belajar agama, menjadi seorang hafiz Quran, menjadi orang yang baik akhlaknya, yang akan membanggakan Allah dan Rasulnya, yang akan menyenangkan hati kedua orang tuanya. Maka bersungguh-sungguhlah, jangan habiskan waktu secara percuma. Jangan membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena waktu ini terus berjalan, nanti antum akan rugi dengan waktu. Tapi kalau dipercepat, ini kita belajar sama yang kecil ini apa? Hasan. Ini beliau udah tanggal pertama udah dilewati ya. Tinggal pengajian 1 tahun, nanti mungkin akan belajar lagi di tempat lain atau di sini. Nanti mau terbang lagi ke Yaman, pulang-pulang jadi Syekh Hasan. Cepat gitu. Jangan lama-lama seperti si Samil, lambat sekali. Kayak keong, lambat. Kebanyakan rumahnya ini lambat. Lebih besar rumahnya daripada badannya. Disingkirkan jadinya. Nah, ini satu kelas sama Hasan. Kalau dipotongnya sama Hasan. Hasan pakai pesawat, dia pakai sepeda, banyak bocor, sibuk aja dia ngomong-ngomong.
Tapi dia janji kalau 2 tahun lagi dia selesai katanya. Tak lagi janjinya. Nanti dia ada tua, ada bengkok jalannya, ada payah, pakai tongkat, nggak kenal lagi sama kamu. Oh wisuda siapa? Sambil yang mana? Ya. Salah semangat lagi kita, perbaharui niat kita lagi. Kita berada di depan ini untuk apa? Untuk menjadi seorang hafiz. Segerakan, jangan lambat-lambat. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya main-main. Main-main ada waktunya, ada tempatnya. Tapi kalau belajar sungguh-sungguh, ini bagi kalian ini otak lagi encer-encernya, tidak banyak beban pikiran. Utang belum ada kan? Hah? Ya ada. Belum ada. Sakit jantung nggak ada. Sakit gula nggak ada. Makan apa saja lewat. Maka semangat yang seperti ini, kekuatan yang Allah berikan sekarang ini, gunakanlah betul-betul sungguh-sungguh. Jangan nanti Ustaz kalian melihat, ini lagi anaknya masih ada di sini. Tahun depan ini lagi masih ada juga. Masih mengulang sabak ulang aja. Akhirnya satu lagi Ustaz sorry nggak kenal lagi dengan kalian. Siapa ini kalian? Oh 20 tahun yang lalu dia mondok belum selesai sampai sekarang. Gawat itu. Jangan sekedar ya, kan ada di antara orang ketua kalian yang bilang ke Bu Yani, yang penting anak ambo lah di pondok sih lah tangan jiwa ambo sih. Yang penting yang misalnya pondok tuh lah hebat hasil gitu. Jangan, itu mungkin orang tua yang mungkin bosan nguruskan di rumah mungkin. Iya, bosan ya di rumah ini. Karena HP anaknya pakai, HP anaknya pakai. Ondanya diracak macam-macam kejadiannya. Lanjut gadang lo. Banyak masalahnya. Lama pun tak salah. Kalau bahasa kami dulu ya, menurut tempat pembuangan anak dulu, tempat penitipan anak dan tempat pembuangan anak. Karena ini bukan anak buangan, ada orang tua, ada pengorbanan orang tua. Nah, jadi dimaksimalkan contoh yang baik di sini, jangan contoh yang tidak baik. Cari kawan yang baik-baik di sini, jangan cari kawan yang membuat kita malas, membuat kita jauh daripada agama. Yang baik-baik contoh. Kita akan berkawan dengan yang panjang tangannya tapi tidak sungguh-sungguh belajar. Pertemanannya sama alasan kenapa akhirnya antum bisa cepat selesai gitu. Tanya sama Yusuf juga, kenapa antum bisa cepat gitu. Bisa cepat gitu. Kawan yang baik-baik. Insyaallah semua bersedia ya. Dan kita doakan semuanya mudah-mudahan hajat daripada mahad dan hijrah ini Allah tunaikan, dan antum sekalian pun bisa berangkat ke kota Mekah, ke Madinah. Bahkan kita harapkan antum akan menjadi orang-orang yang meniru perjuangan Nabi dan para sahabat, sehingga akan digunakan harta diri, waktu, ilmu-ilmunya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya antum disiapkan. Disiapkan sungguh-sungguh betul-betul. Coba ubah lagi mindset cara berpikirnya, jangan hanya sekedar saja. Ya nih, jangan sekedar aja nih. Sungguh-sungguh lagi. Tambah hafalan, bukan tambah jerawat di sini. Hafalannya ditambah, bukan badannya ditambah besarkan di sini. Bukan perangainya ditambah besarkan di sini, tapi ditambah kebaikan-kebaikannya. Kemudian satu lagi yang terakhir, tolong ya, harus ada sifat khidmat melayani dalam diri kalian ini, baru nanti jadi ulama yang baik. Ada sifat ingin melayani, jangan suka menyuruh-nyuruh orang. Pak Hafiz ketik lah, bisa disuruh rumah. Hafiz, tolong Hafiz, ambil Hafiz, susun Hafiz, cuci Hafiz. Akhirnya dia nggak mau besar ya, segitu aja dia kan, merasa disuruh-suruh. Makanya tolong kita ini berkhidmat itu bukan apa-apa, karena sifat khidmat itu akan memudahkan kita untuk belajar agama. Sifat khidmat, sifat melayani. Jangan kita ingin dilayani, itu nanti ada masanya. Sekarang khidmat, nampak sampah, tolong taruh di bak sampah.
kotor piring kita cuci, nggak apa-apa, karena Allah kita buat. Jangan merasa capek dengan Allah. Nanti kalau antum khidmahnya sungguh-sungguh, nanti Allah akan berikan antum ini, bukakan hati antum untuk menerima ilmu agama. Karena sifat khidmah ini yang jarang dimiliki. Banyak orang ini sifatnya ini mendapatkan pelayanan, maunya disenangkan saja, tidak mau dia susah. Kalau kita lihat para masyayikh kita tuh malam-malam dia cuci WC, dia bersihkan WC. WC dia bersihkan supaya hatinya juga Allah bersihkan dari kotoran-kotoran. Itu niat mereka. Karena tidak mungkin agama itu akan bercampur dengan hati yang kotor, hati yang tidak baik. Maka kita bersihkan hati kita ini dengan melalui khidmat. Insyaallah ya. Jadi mungkin itu ya, sederhana saja. Jadi kurang, mungkin sedikit banyaknya akan ditutup oleh Ustaz kita. Silakan Pak Pak. Alhamdulillah, titipan doa dan salam secara umum dan khusus itu sudah kita sampaikan. Kemudian ketika sani kedua, umroh kedua, orang tua hilang putaran ketiga. Kemudian putaran keempat, kepikiran, kelima, keenam. Putaran keenam, ini pasti mutazah. Ini tempat istijabah doa. Saya bilang, ya Allah, tolong bimbing orang tua untuk menyelesaikan taufnya dan dilupakan dengan cepat. Alhamdulillah, cepat. Setelah ketemu itu saya yakin semua doa yang telah disebut sepanjang mutazah itu untuk kita semua dan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mau ziarah makam Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dihijab begitu jauh, maka saya katakan dari jauh, ya Rasulullah, wa hum hajjabuni minka. Mereka ini menghalang-halangi aku mendekatimu. Kemudian keluar bahasa-bahasa Arab berarti itu, saya pun hafal di sekarang. Yang mau ziarah makam Nabi panjang begitu hijabnya, dia halang-halang begitu. Keluar bahasa pengaduan kepada Sayyidina Rasul yang saya hafal juga. Hari ini pun nggak hafal lagi. Waktu itu aja keluar. Ini perkara-perkara yang ajib. Jadi hari ini tidak penting sejauh mana mereka menghalang kita dari Sayyidina Rasul, atau tidak penting berapa jauh kita dari Sayyidina Muhammad. Buktinya ketika kita di situ pun diusir untuk mendekati Nabi, diusir untuk mendekati Rasul. Kita ada berusaha semaksimal mungkin untuk duduk di Raudhah. Harapannya nanti bisa sholat lama di situ dan keluar menziarahi makam Nabi. Pas waktu kita sampai di dekat Raudhah itu pintu ziarah ditutup, nggak bisa keluar, tetap aja diusir keluar, nggak bisa isok. Maka nggak ada masalah jarak kita yang memisahkan, mereka yang menghalangi, uang yang tidak cukup mendekati. Tapi adakah dalam hati antum untuk mahabbah kepada Nabi itu sudah cukup? Di situ pun tidak bisa mendekati Sayyidina Rasul. Maka saya yakin ya Rasulullah, bukan tempat yang mendekatkan, bukan jarak yang mendekatkan. Sudah dekat dengan tempat dan jarak pun tetap tidak bisa mendekat, tapi hanya bisa mendekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu saya katakan, mungkinkah selama ini belum cukup pengembangan sunnah, ceramah dan sunnah, mengajarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mungkin belum cukup, atau Rasulullah belum puas sehingga kita tidak bisa diberikan waktu untuk mendekat dengan Nabi. Maka saat itu tahu diri aja. Mungkin dari Rasul belum cukup khidmat untuk hadis-hadis, mungkin waktu saya belum cukup untuk melayani sunnah-sunnah.
Mungkin pengorbanan saya belum cukup untuk menghidupkan sunnah-sunnah. Mungkin itu sebabnya mungkin mereka hari ini halangi saya mendekati ke makammu. Bagaimana satu saat nanti kalau sekiranya kita dihalangi di waktu yang tidak ada lagi waktu untuk mendekatkan diri dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi hari ini kita uji kembali, ternyata mereka halang kita. Nggak tahu apa masalahnya. Apakah mereka yang salah atau kita yang kurang pengorbanan yang sunnah Rasulullah SAW. Lama saja dikit di Raudhah Nabi pun kita sudah diusir. Mungkin dia rasa kasihan, rasa sedih, katakan, ya Rasulullah, walaupun mereka usir kita, saya hari ini, tapi jangan sampai kau usir nanti di akhirat kelak. Itu mungkin rintihan-rintihan mengobati hati. Kenapa mereka tidak biarkan kita mendekati sunnah Rasulullah SAW. Itu juga Allah, kita yang hidup safar kemarin, insyaallah itu pelajaran yang luar biasa. Terlontar-lontar di bandara, kemana nggak jelas. Kadang mau ke sini, ke hotel ini, nanti mau ke hotel ini lagi, jalan lagi. Oh, itu baru tahu berapa mahalnya nilai dari kasur di rumah dan tempat tidur. Baru tahu mahalnya. Begitu tempat yang sebab kekurangan. Seharian itu pecandu kopi, 3 hari nggak ketemu kopi. 3 hari dia nggak ketemu kopi, 3 hari dia mau kopi. Baru tahu berapa nilainya sebuah kopi di situ. Dengan minum teh nggak lupa teh, bahkan lado pun nggak lupa. Sambal lado, berapa mahalnya nilai sambal lado. Sekarang kita makan tahu mahal aja. Di situ baru tahu nilainya. Oh, ternyata nikmat Allah itu memang begitu. Yang tahu nilai nikmat itu adalah orang yang kehilangan nikmat. Mau tahu nilai nikmat mata, tanya sama yang buta. Mau tahu nilainya nilai sambal lado, tanya sama orang yang makan. Mau tahu nilainya kopi, sama tanya sama orang itu yang terluka-luka. Mau tahu berapa nilainya hanya tempat tidur, kenyamanan tempat tidur, itu hanya sama orang musafir. Jadi hari ini kita diberikan kenikmatan Allah masih muda. Untuk tanya orang tua hari ini, bapak kalau muda lagi ngapain? Pasti dikatakan saya mau menghafal Quran, saya mau belajar lagi. Malu jadi orang bodoh ini, mereka jawab begitu. Tapi antum masa muda antum buang-buang begitu saja. Kesempatan belajar antum buang-buang. Ada masanya orang-orang malu untuk bertanya karena tidak ada tempat bertanya, karena malu karena usia telah tua. Tapi antum banyak untuk bertanya, antum tidak bertanya. Maksimalkan waktu semaksimal mungkin. Wakafkan diri untuk sunnah baginda Rasulullah SAW. Biarkan tempat yang jauh, biarkan waktu yang memisahkan. Tapi yang penting jangan sampai terpisah mahabbah Nabi dalam hati. Niatkan diri antum, wakafkan waktu antum untuk menyampaikan, mengembangkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Walaupun hari ini mereka usir kita, tapi jangan sampai besok di akhirat kita diusir oleh malaikat. Tapi kita orang dicari oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, pulang tolong sini, dekatkan dia. Walaupun dia belum pernah ziarah ke Madinah, ke Makkahku, tapi kecintaannya kepada aku tidak pernah padam. Hidupnya hari-hari yang untuk mengembangkan sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikin insyaallah. Nah, sebenarnya cukup. Ada yang menjaga sholat berjamaah. Saya khidmat malam dari 11 tahu tidur, yang tahajud
Ubi itu besar. Biasanya ada lagi ubi, satu lagi. Ubi ada dua macam. Itu kan antum katanya besok diundang. Ini namanya roti sumbu. Itu makanan kami di zaman Jepang. Subhanallah, subhanallah. Saudara satu milik saudara yang masih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.